Proses rekapitulasi memasuki hari-hari terakhir. Di sisi lain, sejumlah peserta pemilu sudah ancang-ancang untuk menggugat hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Namun, di Mahkamah Konstitusi sendiri ada tantangan yang serius mulai dari formasi hakim hingga batas waktu yang terganjal libur dan juga cuti bersama dalam menuntaskan segala perselisihan sengketa perkara hasil pemilihan umum kali ini. Proses rekapitulasi memasuki momen terakhir. Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI tengah menghitung suara pemilu 2024. Di sisi lain, sejumlah peserta pemilu sudah ancang-ancang untuk menggugat hasil pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Ketua MK Soehartoyo mengatakan mereka sudah siap dalam menghadapi sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Ia pun mengaku MK sudah membentuk tim penanganan sengketa pemilu. Ia menambahkan mereka memitigasi berdasarkan pelajaran sengketa pemilu di masa lalu. Dalam kasus Pilpres misalnya, mereka memitigasi kemungkinan lebih dari satu pasang paslon yang akan menggugat. Sementara itu di level pemilu legislatif diprediksikan sekitar 500 lebih perkara akan berlangsung di sengketa Pileg 2024. Di tengah prediksi banyaknya perkara yang bakal berlangsung, Mahkamah Konstitusi dihadapkan dengan persoalan formasi hakim konstitusi, di mana putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK melarang mantan Ketua MK Anwar Usman untuk memeriksa PHPU Pilpres 2024 buntut putusan batas usia minimal Capres dan Cawapres yang menjadi lampu hijau bagi Gibran Rakabuming Raka putra sulung Presiden Joko Widodo menjadi Cawapres. Menanggapi hal itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo mengatakan bahwa MK tengah mengembangkan strategi untuk menangani dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum tanpa melibatkan Hakim Konstitusi Anwar Usman agar tidak mengganggu jalannya proses keputusan. Ia juga menegaskan meski Anwar Usman telah dilarang untuk memeriksa PHPU Pilpres 2024, namun untuk PHPU Pileg masih terdapat kemungkinan. Selain Hakim Anwar Usman, adapun posisi Hakim Konstitusi Arsul Sani yang disorot terkait independensinya dalam penanganan perkara PHPU. Hal ini tidak lepas dari posisi Arsul yang berlatar belakang politikus P3. Soehartoyo mengaku sejauh ini masih terus dibahas dan memang perlu kesepakatan dalam rapat permusyawaratan hakim atau RPH untuk menangani dugaan konflik kepentingan Arsul Sani. Sebelumnya saat Arsul Sani masih belum aktif menjadi Hakim MK, ia menegaskan bahwa ia tidak akan dan tidak boleh ikut sengketa PHPU yang menyangkut partai berlambang Ka'bah itu. Selain persoalan komposisi hakim, adapun tantangan batas waktu penyelesaian sengketa Pilpres 2024 yang dibatasi 14 hari di tengah kompleksitas kecurangan pemilu saat ini. Tantangan ini pun diakui oleh Ketua MK Soehartoyo. Ia mengaku ada tantangan dalam pelaksanaan sengketa, apalagi pemohon berpotensi lebih dari satu. Berdasarkan pasal 475 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pasal 74 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa waktu penyelesaian sengketa hasil Pilpres paling lama 14 hari, di mana hari yang dimaksud adalah hari kerja. Mengacu pada peraturan MK nomor 5 tahun 2023, Mahkamah Konstitusi membuka pendaftaran 3 hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh KPU. Permohonan yang masuk dijadwalkan untuk dicatat dalam EBRPK atau Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada 25 Maret mendatang, menyesuaikan dengan penetapan hasil pemilu oleh KPU. Batas waktu penyelesaian perkara PHPU selama 14 hari kerja dihitung sejak permohonan sengketa diregistrasi atau dicatat dalam EBRPK. Di sisi lain, jika melihat dari surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2024, tanggal 8, 9, 12, dan 15 April 2024 diputuskan sebagai hari cuti bersama. Artinya, apabila pengucapan putusan tetap dilakukan pada 16 April seperti yang sudah dijadwalkan oleh MK, lembaga tersebut hanya menggunakan waktu 10 hari kerja dari 14 waktu hari kerja yang diberikan oleh undang-undang. Hal ini pun menimbulkan kekhawatiran baru terkait tidak cukupnya waktu, sehingga tidak semua dalil atau bukti bisa dipertimbangkan, sehingga nantinya bisa menjadi persoalan baru lagi. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, untuk pembahasannya,
kami sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Ada mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai dan juga ada mantan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna. Selamat pagi Pak Hadar, selamat pagi Pak Palguna. Selamat pagi Valen. Baik, Pak Hadar, saya mau ke Pak Hadar terlebih dahulu. Bapak, Anda optimis KPU akan selesaikan rekapitulasi hari ini? Saya kira harus selesai. Kalau optimis tidak, saya tidak. Mereka lah yang bisa memastikan, tetapi harus selesai karena itu tugas dari undang-undang, harus selesai dalam waktu 35 hari setelah hari pemungutan suara, dan itu hari ini sampai jam 00 nanti malam. Kemudian ada ancaman pidana juga kalau mereka tidak melakukannya. Jadi saya kira mereka harus mengetok keputusan hasil pemilu malam nanti. Baik, oke. Pertanyaan selanjutnya adalah Pak Palguna, ini setelah dari KPU nanti akan berpindah ke Mahkamah Konstitusi. Soal komposisi hakim sampai dengan hari ini, dengan semua yang kemudian ada yang dilarang untuk menyelesaikan sengketa Pilpres, ada Anwar Usman, kemudian ada Arsul Sani yang PHPU-nya terkait dengan P3 tidak boleh. Ini menurut Anda bagaimana komposisi hakim yang sebentar lagi akan menangani terkait dengan pemilihan umum 2024 ini? Saya kira kalau di Mahkamah Konstitusi relatif tidak ada persoalan. Cuman mungkin begini, maksud saya tidak ada persoalan itu begini. Walaupun yang memeriksa misalnya duduk pileg ya, untuk sengketa hasil pileg, yang meriksa itu panel 3 orang, kan putusannya tetap pleno. Dan pleno itu adalah harus 9, paling sedikit 7. Nah, katakanlah misalnya ada 2 yang bermasalah, jadi masih bisa diatasi dengan 7 orang hakim. Nah, itu untuk pileg ya. Dan panelnya kan bisa berganti-ganti. Misalnya seperti dugaan misalnya Pak Arsul karena ada kaitan dengan P3 lalu tidak menangani di perkara tertentu, itu kan bukan berarti kemudian dia tidak bisa menangani di perkara yang lain. Dan kedudukannya di panel hakim pada saat itu akan digantikan oleh hakim yang lain. Saya beberapa kali menjadi hakim pengganti untuk panel-panel tertentu, walaupun bukan karena alasan tidak boleh mengadili, tetapi karena alasan misalnya sakit. Atau saya sendiri sempat digantikan karena pada waktu dulu memeriksa sengketa, kalau tidak salah pilkada atau apa itu, saya kena DB kebetulan waktu itu digantikan oleh teman yang lain. Jadi kalau soal di MK menurut saya tidak ada persoalan ya dari segi komposisi atau jumlah hakim yang akan mengadili dan dari segi keabsahan putusan yang akan diambil karena pleno masih tetap akan terpenuhi. Kecuali kalau cuma 6 hakim yang tersisa, nah itu repot itu. Nah, gitu. Oke, jadi kalau dari versi Pak Palguna tidak ada pengaruhnya, pasti akan baik-baik saja ya. Kalau kita tanya ke Pak Hadar Anda pasti pernah berhadapan dengan Mahkamah Konstitusi pada saat ada di KPU dulu. Pertanyaannya adalah apakah pada saat berhadapan seputar sengketa itu, komposisi hakim ini punya peran penting? Ya tentu saja mereka punya peran penting karena melalui para hakim ini semua itu dibuka atau dipelajari dari gugatan-gugatan para pemohon ini gitu ya. Nah tetapi memang tidak kalah penting atau bahkan lebih penting lagi memastikan mereka betul-betul harus berperan netral, jadi konflik kepentingan itu harus dihindari. Dan kita sudah punya contoh kejadian yang sangat-sangat penting, mendasar untuk dijadikan pegangan. Jadi perlu dipastikan peran para hakim penting, tetapi tidak usah dilibatkan hakim yang memang punya posisi konflik kepentingan. Pak Palguna sudah menjelaskan bahwa sebetulnya dari segi jumlah ini bisa tetap ada jalan keluarnya untuk mempertahankan penetapan 7 hakim dan panel 3 hakimnya begitu. Baik. Saya kira itu respon saya. Oke, jadi kalau misalnya ada yang punya kepentingan ini akan jadi lebih ribet lagi gitu ya. Pak Palguna, kalau seandainya kan sekarang kita tahu hanya ada 8 ya yang nanti akan mengurusi sengketa untuk Pilpres. Karena Anwar Usman dilarang untuk mengurusi soal sengketa Pilpres. Nanti bagaimana memutuskannya kalau 4 versus 4? Ya, kalau 4-4 itu sudah ada jalan keluarnya juga di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
Kalau demikian, ini suara ketua ada di mana? Di 4 yang mana? Itu yang akan jadi putusan mayoritas. Tapi saya kok optimis ya, keadaan 4-4 itu tidak akan terjadi itu ya. Karena kan begini, di putusan tahun 2019 itu kan sudah dijelaskan bahwa sebenarnya di Mahkamah Konstitusi itu memang tinggal menghitung hasil. Mengapa tidak menghitung hasil? Karena untuk kewenangan-kewenangan yang lainnya itu sudah dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang lain, dan Mahkamah Konstitusi tidak boleh menyerobot ke situ. Di sana memang diberikan catatan, kecuali apabila hal itu belum dilaksanakan, terbukti nyata-nyata belum dilaksanakan, itu baru nanti akan diperiksa lagi di Mahkamah Konstitusi, sepanjang itu memang ada konsekuensinya dengan jumlah suara, tetap ada kaitan ke situ. Jadi kalau dari sisi itu, saya kok tidak melihat ya, dan selama sejarahnya ini kan belum pernah ada dissenting opinion soal sengketa pemilu ya. Kalau dalam ingatan saya belum pernah ada terjadi dissenting opinion. Kalau dissenting opinion dalam perkara pengujian undang-undang, itu sering terjadi. Saya bahkan banyak melakukan itu gitu ya. Tapi untuk soal sengketa pemilu maupun pilkada, rasanya kok belum pernah ada dissenting opinion gitu. Baik. Jadi kalau soal angka 4/4 ini mungkin agak kecil kemungkinannya terjadi kalau menurut Pak Palguna. Tapi Pak Palguna, kalau kita lihat komposisi hakim konstitusi ini dari sisi latar belakang mereka masing-masing, akankah menurut Anda sengketa PHPU ini di MK nanti bisa lepas dari intervensi, Pak Palguna? Kalau PHPU saya relatif optimis karena begini. Satu, itu sidangnya nanti akan disiarkan langsung kan? Tidak ini. Jadi hakim untuk berbuat aneh-aneh itu kan akan kecil kemungkinan. Yang kedua, ya karena menangani soal suara. Bagaimana caranya nanti akan berkelit kalau misalnya cara menghitung suaranya itu katakanlah pertimbangan Mahkamah Konstitusinya jadi aneh, kan akan terlihat betul. Sebab sederhananya begini, walaupun tidak sesimpel itu ya. Gini kan, sesungguhnya saya sering mengatakan di mana-mana, di antara kewenangan Mahkamah Konstitusi itu yang paling mudah dalam tanda petik ya, itu kan sengketa PHPU karena memang cuma menghitung jumlah suara. Ya, berapa jumlah suara yang sah, dari suara yang sah itu berapa misalnya diberikan kepada partai ini atau partai tertentu, dan nanti kan neracanya itu akan kelihatan. Baik. Loh, kalau orang mengatakan ini penggelembungan, jadi jumlahnya kan jadi lebih dari jumlah suara yang sah, atau kok jadi kurang dari jumlah yang suara yang sah, pasti ada kesalahan, dan itu pasti akan gampang melacaknya. Nah, jadi persoalan kemungkinan adalah kalau misalnya ada sedemikian canggihnya orang merekayasa suara itu, sehingga secara neraca itu akan tetap terlihat, dan kemudian di sini digelembungkan atau di sini dikurangi itu tidak terlalu tampak. Nah, tetapi itu akan bisa terbantu karena proses pembuktian ini kan berlangsungnya secara terbuka dan bisa disaksikan setiap saat. Baik. Bahkan semua media kan nanti akan menyiarkan itu. Jadi kalau dari sisi itu katakanlah kalau orang mencoba melakukan intervensi, itu akan tampak gitu loh. Oke, jadi menurut Anda karena ini disiarkan secara langsung terbuka untuk publik, kalau melakukan intervensi pasti akan kelihatan. Tapi menurut Pak Hadar, Yeah. setengah menit lagi. Bukan hanya secara disiarkan langsung, tetapi juga dalam pertimbangan hukumnya nanti akan tampak. Karena ini kan soal hitung-hitungan. Baik. Gimana memanipulasinya itu? Itu kira-kira begitu. Baik, Ya. kalau Pak Hadar Anda optimis juga sama seperti Pak Palguna? Kalau melihat pengalaman yang terakhir, khususnya penetapan putusan nomor 90, saya tidak optimis. Sangat mungkin ruang intervensi itu terbuka. Kita sudah punya contoh persoalan yang sangat prinsip pun itu akhirnya berantakan. Jadi mohon maaf Pak Palguna, para hakim MK yang mulia. Jadi saya punya kekhawatiran bahwa ruang intervensi itu masih besar. Bahwa proses itu melalui proses yang terbuka, semua melihat. Tetapi putusan final yang terakhir itu ada di dalam musyawarah para hakim. Di dalam proses ini yang kita tidak pernah tahu. Ya. Walaupun dokumen putusan itu nanti kita semua akan membacanya.
terkadang mohon maaf, apapun yang terjadi, walaupun bisa dibaca oleh publik hasilnya, kalau mereka sudah melakukan permainan dan itu memang yang diinginkan, ya itu bisa terjadi gitu. Nah, oleh karena itu saya tidak terlalu optimis. Inilah yang perlu kita peringatkan dan kita ikuti bersama agar hal-hal yang kita khawatirkan ini tidak terjadi. Mengenai substansi, mohon maaf Mbak Valen, mohon izin saya tambahkan. Tentang ini adalah hasil suara, ini adalah hitung-hitungan angka-angka dan sebagainya. Betul, saya memahami bahwa itulah pendekatan dan itulah yang dipahami selama ini mengenai peran dari Mahkamah Konstitusi. Tetapi sebetulnya kita pun harus melihat bagaimana perkembangan keberlangsungan satu pemilu. Jadi kalau memang di dalam satu pemilu persoalan itu besar sekali dan kemudian itu memang kita bisa menduga atau ini bisa dianalisis ada kaitannya dengan hasil, itu seharusnya juga jangan berpatokan kepada angka-angka saja. Dan kita perlu ingat bersama bahwa tugas Mahkamah Konstitusi yang paling utama itu adalah menjaga konstitusi kita itu betul-betul bisa dipraktekkan. Menjaga bahwa pemilu kita betul-betul berjalan sesuai dengan konstitusi. Nah, salah satu yang prinsip terpenting di dalam pemilu kita adalah luber jurdil dan itu diatur di dalam konstitusi kita. Jadi kalau kita kemudian mendapatkan pemilu ini tidak luber jurdil karena banyak faktor yang terjadi misalnya. Mohon maaf, misalnya persoalan presiden yang cawe-cawe, persoalan bansos misalnya. Baik. Itu sesuatu yang besar. Dan menurut saya atau harapan saya Mahkamah Konstitusi bisa melihat faktor ini di dalam mengkaji proses PHPU di MK kali ini. Baik, jadi ada banyak nanti dugaan kecurangan yang pasti akan dilontarkan oleh para penggugatnya, tapi masalahnya adalah jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa ini juga terbatas. Kita akan bahas lagi nanti usai jeda pemirsa, masih bersama dua narasumber saya, tetaplah bersama kami. Pemirsa, saya masih bersama Hadar Nafis Gumai dan juga ada I Dewa Gede Palguna. Saya mau ke Pak Palguna. Pak Palguna, kita lanjutkan lagi bahasan kita. Seandainya Pak, nanti kan pasti ada nih bahasan yang bisa multitafsir. Misalnya akan ada misalnya dugaannya apakah bansos ini bisa menimbulkan suara, ada pengaruhnya kepada suara pada saat pemilu. Nah, pada saat mau mengambil keputusan yang seperti ini, bagaimana caranya? Praktiknya bagaimana di antara hakim MK itu biasanya? Kalau mengikuti pengalaman saya di beberapa kali sengketa pemilu maupun pilkada 2004, 2019 saya yang ketika periode kedua, itu pasti ikut dipertimbangkan, Valen. Karena itu didalilkan kan, dan itu pasti akan dijawab oleh mahkamah. Tetapi ujung terakhirnya memang akan dilihat. Itu ada pengaruhnya terhadap suara itu terbukti apa tidak? Memang itu. Benar kata Bang Hadar Gumai tadi bahwa tugas Mahkamah Konstitusi ya memang secara garis besar, bukan garis besarnya, pada prinsipnya itu adalah untuk menjaga konstitusi. Tapi khusus untuk sengketa pemilu ini kan kewenangan itu sudah diberikan. Makanya Mahkamah Konstitusi memberikan pembatasan karena tidak elok juga kalau Mahkamah Konstitusi, dan tidak benar secara konstitusi juga kalau Mahkamah Konstitusi menyerobot kewenangan lembaga yang lain yang memang oleh undang-undang atau bahkan oleh undang-undang dasar memang sudah diberikan tugas tertentu yang tidak boleh diserobot oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi manakala hal itu tidak dilaksanakan oleh lembaga negara yang seharusnya itu dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab dan tugasnya, dan itu berpengaruh nyata-nyata mempunyai pengaruh kepada hasil pemilihan, pasti akan dipertimbangkan. Nah itulah makanya ketika masa Pak Mahfud itu ada yang namanya dalil namanya TSM kan, terstruktur, sistematis dan masif. Tapi itu kan akan terlihat. Nah, apa ukuran terstruktur, apa ukuran sistematis, apa ukuran masifnya, itu yang nanti akan menjadi perdebatan keras kalau menurut saya ya, yang nanti akan pasti akan ada yang mengajukan itu. Kok saya agak melihat kemungkinan besar akan munculnya dalil itu. Baik, di dalam persidangan nanti. Kan, Pak Palguna, itu kan banyak ya bahasannya ya seputar dugaan kecurangan yang TSM itu. Tapi dengan tenggat waktu yang singkat itu 14 hari, apakah menurut Anda bisa selesai?
Kan kasusnya satu, 14 hari tapi kasusnya kan satu, dan itu pun hari kerja kan. Kalau hari kerja itu kan berarti hari libur, hari anu tidak dihitung. Tapi kan tidak dilarang Mahkamah Konstitusi untuk ikut bekerja pada hari itu gitu. Jadi kan. kalau cuti lebaran itu tidak ada dihitung dalam 14 hari itu? Dihitung dong hari kerjanya. Tapi kan makanya ini saya kira akan ada perubahan ini ya. Itu kan di lampirannya kemarin saya lihat ada kekeliruan ya untuk 14 hari kerja itu. Sebenarnya bukan kekeliruan dalam pengertian salah menurut undang-undang, enggak. Itu kan undang-undang mengatakan paling lambat 14 hari kerja. Jadi kalau 10 hari sebenarnya boleh. Cuman masalahnya apakah memungkinkan Mahkamah Konstitusi kalau 10 hari kerja itu kan itu persoalannya kan. Kan undang-undang memberikan waktu sampai 14 hari. Kalau misalnya maksimum 14 hari, lebih dari 14 hari saya nggak boleh kan. Tapi kalau kurang dari 14 hari kan boleh. Ya, boleh Cuma gitu ya. apakah itu proper gitu kan? Oke. Apakah proper? Itu yang jadi persoalan kan, itu masalahnya. Baik. Nah, Pak Hadar, kalau kita bahas lagi tadi seputar dugaan kecurangan TSM ini ya, dengan banyaknya laporan yang dikumpulkan. Menurut Anda, seberapa banyak bukti yang harus dibawa oleh para penggugat ini nanti ke Mahkamah Konstitusi? Banyak sekali. Sebanyak mungkin yang mereka miliki, walaupun saya menduga karena saya juga pernah mengikuti di masa saya di KPU, yaitu sampai bertrak-trak ya, berkontainer, ada 2 lantai kalau tidak salah di Mahkamah Konstitusi itu. Tetapi saya yakini juga itu tidak akan bisa diperiksa satu persatu. Tetapi kan di sini sebetulnya keyakinan dari para hakim yang kita harapkan begitu. Jadi tidak harus melihat suara per suara juga gitu. Kalau memang sudah didapatkan bahwa persoalan ini menjadi sangat besar begitu, dan itu memang ada link analisis yang bisa dikaitkan terhadap hasil, saya kira itu sudah lebih dari cukup menurut pandangan saya. Tentu ini kita kembalikan kepada hakim-hakim yang mulia kita begitu. Karena kalau memang mau dilihat satu persatu per TPS dan itu suara per suara, tidak mungkin menurut saya. Nah, jadi kita tahulah ya, walaupun mereka punya asisten sekian ratus, sekian ribu bahkan pun begitu ya. Nah, tetapi yang penting kan prinsipnya. Sekarang kita pertanyakan ke diri kita. Misalnya kalau saja kita meyakini bansos itu merupakan satu faktor. Bansos itu dilakukan cuma di satu provinsi, kan tidak. Dilakukan secara nasional. Apakah ada kaitannya dengan pilihan warga kita? Ada survei yang menunjukkan bahwa cukup persentase tinggi masyarakat itu memilih karena mereka meyakini kegunaan atau manfaat bansos yang dikeluarkan oleh pemerintah atau presiden kita. Nah, jadi hubungan ini sebetulnya yang terpenting, apakah mampu diangkat oleh para pemohon dan kemudian diyakini oleh para hakim kita. Baik, jadi ada banyak sekali pasti ya. Lebih penting. Ada banyak sekali dan ini harus dibuktikan. Tapi saya mau tanya ke Pak Palguna. Pak Palguna, di Mahkamah Konstitusi seberapa susahkah untuk membuktikan kecurangan TSM itu bisa terjadi? Sebenarnya kalau soal seberapa susah itu jadi relatif karena begini. Kan itu sangat tergantung kepada jumlah dan kualitas bukti kan, TSM itu. Jumlah dan kualitas bukti. Nah, itu yang kemudian Anda tahu kan, orang gampang saja membuat dalil TSM misalnya dulu itu ya. Itu tapi kemudian secara bukti baik secara kualitas maupun kuantitas tidak ada. Tetapi yang belakangan ini yang menjadi persoalan gini loh, Valen, Pak Hadar, saya kira Pak Hadar akan setuju dengan ini. Dampak psikologis maupun kepercayaan publik yang lahir dari putusan nomor 90 itu kan kemana-mana. Jadi kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi harus kita katakan sedang tergerus habis-habisan sekarang ini kan gitu. Dan itu yang menyebabkan mengapa penanganan sekarang ini menjadi agak khusus dari sudut pandang kepercayaan publik tadi itu. Nah, oleh karena itu saya meyakini para hakim sangat sadar dengan posisi itu sekarang ini dan bahkan sangat berhati-hati. Itulah sebabnya jika nanti ada dalil itu masuk, pasti kualitas dan jumlah bukti akan sangat dipertimbangkan. Persoalan bagaimana putusannya nanti saya tidak mau mendahului. Tetapi prinsip proper dalam memeriksa perkara yang dia tahu bahwa sekarang dirinya dalam hal ini MK sedang dalam sorotan, saya kira tidak akan main-main. Baik. Valen.
Baik, jadi kalau begitu intinya adalah kita harus masih tunggu, tapi kita harap nanti sengketa PHPU baik Pilpres, Pileg kali ini bisa mengembalikan citra Mahkamah Konstitusi di hadapan publik. Terima kasih mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumai dan kemudian mantan Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.